Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang tidak masuk, semuanya masuk ya. Ada Pak? Kemarin siapa? Oh, Yoyo tidak masuk. Mana ada informasi? Belum ada. Baik. Hari ini kita akan membahas mendiagnos sistem AC. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kita akan yang pertama, bagaimana menentukan cara pemeriksaan kerusakan. Ya. Yang kedua itu menentukan letak kerusakannya di mana. Kemarin yang sudah dibahas nama fungsi komponen, gitu kan? Sekarang kita mulai masuk ke cara kerja, lalu nanti cara mendiagnosnya. Nanti ada penilaian apa saja? Penilaian yang pertama penilaian skala, keterampilan dan pengetahuan. Di akhir nanti kita akan ada evaluasi, kita gunakan LMS. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa sih manfaat mempelajari sistem AC? Nugraha? Manfaatnya? Oke. Sehingga kita bisa memperbaiki ketika terjadi kerusakan. Oke. Jadi apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah untuk pembelajaran itu kita bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih cara perbaikan. Didahului dengan menentukan pemeriksaannya seperti apa. Ya. Setelah itu menentukan letak kerusakannya. Ketika letak kerusakan kita sudah ketahui, nanti akan lanjut ke perbaikannya seperti apa. Nah, untuk kehidupan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah membuka usaha. Kenapa AC? Kenapa tidak bengkel sekalian yang besar? AC itu low budget, high profit. Jadi alatnya sederhana. Ya bahannya pun sederhana, kunci-kunci pun tidak harus selengkap bengkel umum. Ruangan pun tidak perlu besar seperti bengkel kita di TKR di sini. Cukup kios atau ruko-ruko kecil itu kita sudah bisa membuka lapangan kerja. Model pembelajaran yang kita gunakan itu problem based learning. Ya. Apa itu problem based learning? Ya, yaitu kita membuat masalah dulu. Ya, nanti Anda menyelesaikan, mencari solusinya. Ya, lalu nanti ada presentasi dan ada observasi. Kenapa observasi? Yang saya perhatikan motivasi peserta didik itu rendah. Kenapa? Karena terlalu banyak teoritis. Nah, sekarang observasinya ke lapangan langsung supaya terbukti. Benar nggak sih? Jangan hanya teoritis saja. Nah, ini yang pertama, cara kerja sistem AC. Review dulu materi yang kemarin seperti apa. Kompresor fungsinya apa? Mengompresikan Mengompresi freon. Oke, mengkompresikan freon. Tekanan rendah ke tekanan tinggi. Skemanya seperti ini. Ini adalah menginformasikan refrigeran yang melewati evaporator dihembuskan oleh blower berasal dari udara kabin kan yang hangat menerpa daripada sirip-sirip di evaporator sehingga temperatur di evaporator akan berubah yang tadinya dingin menjadi hangat. Hangat itu diserap oleh apa? Oleh refrigeran, dialirkan, dihisap oleh kompresor, lalu dikirim ke kondensor untuk didinginkan. Kenapa harus didinginkan? Karena efek daripada panas dari temperatur kabin dan kompresor. Yang kedua, alat ukur. Apa nama alat ukur? Manifold. Bagian-bagiannya. Ini ada dua sisi. Ya. Yang pertama ada sisi biru untuk tekanan rendah. Nah, yang kedua sisi merah untuk tekanan tinggi. Nah, di sini ada 25 derajat Celcius. Lalu ada tanda kurung R22. Ini menginformasikan
Temperatur. ke temperatur. Betul? Betul. Warna Hijau. hijau. Berarti warna hijau ini adalah skala ukur temperatur untuk refrigeran jenis R22. Nah, di sini baru permasalahannya. Kira-kira apa ini? Nah, permasalahannya adalah ada seorang pengemudi mengendarai mobil. Nah, ketika dia ketika mengoperasikan AC-nya, ya tidak terasa, lalu merasa kegerakan. Kelompoknya siapa saja, Pak? Ini kelompok. Inilah yang harus Anda pecahkan. Tentukan cara pemeriksaan, ya, dan mendeteksi atau deteksi letak kerusakan pada sistem AC kendaraan. Saya akan membagikan LKPD-nya. Ini satu orang satu. Ya. Kenapa, Pak? Kan nanti per kelompok, Pak. Kenapa tidak satu kelompok satu? Kalau per kelompok yang pegang itu hanya satu orang. Yang lainnya tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ada dua pekerjaan atau aktivitas. Yang pertama menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem AC. Metodenya apa saja Anda cari. Ya, boleh melalui internet atau buku panduan, ya, silakan. Tetapi waktunya kita batasi hanya 5 menit. Nah, di depan ini kan ada waktunya 15 menit. Nanti 10 menitnya untuk observasi. Ada berapa metode yang Anda dapatkan? Apa saja? Yang pertama, silakan, Cung. Ya. Cara pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual yaitu melakukan pemeriksaan komponen sistem AC yang mengadakan penglihatan terdiri dari kerusakan fisik pada komponen, misalnya bocor, retak, dan lain-lain. Oke. Berarti secara visual, ya, secara penglihatan, ya, pemeriksaan awal, ya. Yang kedua siapa? Bapak, Ya, silakan. izin menjawab. Metode kedua yaitu pemeriksaan dengan memperhatikan suara atau pendengaran, Pak. Metode kedua adalah melalui pendengaran. Next, yang ketiga, ya, silakan. Jawab. Metode yang ketiga, pemeriksaan mekanik. Pemeriksaan ini dengan menggunakan alat ukur sebagai media untuk mengetahui kondisi dari sistem AC. Alat ukur yang digunakan ini adalah manipul gauge. Oke, jawaban 3 orang ini mantap semua, ya. Bagus ya. Oke, aplaus. Nah, siap-siap sekarang kita observasi, waktunya 10 menit, manfaatkan waktu yang ada. Jadi tugas kalian nanti untuk mengukur itu tidak perlu dihubungkan dengan refrigeran, ya. Cukup nanti nyalakan mesin, ya, fungsikan saklar AC, ya, lalu lihat alat ukur. Silakan. Blower normal? Oke, kompresor ada suara? Tidak ada. Silakan lanjut ke menggunakan alat. Jadi nanti ketahuan trouble-nya apa. Karena lepas. Oke. Sehingga motor fan tidak bekerja. Ya, matikan mesinnya, kita kembali ke kelas. Silakan saya beri waktu 2 menit untuk menginput hasil daripada observasi. Udah? Oke, siap-siap. Kelompok berapa dulu?
akan mempresentasikan hasil observasinya. Saya Pak. Kelompok Tiga. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lainnya perhatikan ya. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diagnosis kerusakan pada sistem AC pada unit Suzuki Every. Untuk pemeriksaan secara visual, objek yang diperiksa pertama ada drive belt. Pada drive belt hasil pemeriksaan tidak ada kerusakan dan kesimpulan yang kami ambil itu layak digunakan. Oke. Untuk kedua ada pada saluran AC. Saluran AC ini terjadi kebocoran. Kesimpulannya harus dilakukan penggantian karena freon terbuang. Kinerja AC tidak berfungsi dengan baik karena terlalu banyak kebijakannya. Oke, baik, 3 kelompok sudah presentasi ya. Tadi mencari permasalahan ya yang terjadi berdasarkan metode. Siapa yang akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, hasil observasi? Silakan. Siapa? Oke, Khalid, silakan Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dan observasi kerusakan sistem AC. Pertama itu menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem AC dengan benar. Objek yang diperiksa itu drive belt atau fan belt. Klik, close untuk Khalid. Kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Khalid. Jadi kesimpulan hasil pembelajaran ya tadi sudah disampaikan oleh Khalid, yaitu menentukan metode pemeriksaan ada 3 ya, visual, pendengaran, lalu menggunakan alat ukur. Evaluasi silakan buka e-learning LMS ya di smartphone masing-masing. LKPD-nya dikumpulkan ya. Nilai tertinggi 2 orang nih, Hasbi dengan Gilang. Ya. Semangat lagi. Pagi. Tetap semangat belajar, ya semangat mencari kompetensi, jangan hanya kompetisi. Untuk berikutnya kita akan membahas ya perbaikan sistem AC. Baik, semangat lagi. Pagi. Silakan KM untuk menutup dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika dalam pertemuan hari ini ada kesalahan ya, baik itu secara lisan maupun perilaku. Jangan lupa ya perhatikan alat-alat dan kursi setelah kita belajar. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus